Baik, hari ini kita pelajari huruf yang berikutnya, itu huruf lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, kemudian huruf ya. Pertama huruf lam, ini garisnya seperti huruf kaf, kemudian di sini datar, kemudian dibuat seperti itu. Nah, bedanya dengan naskhi yang kita sudah pelajari, kalau naskhi dia ekornya itu melengkung seperti ini. Kalau rik'ah dia garisnya lurus seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tulis qola, qola, seperti itu. Jadi jangan sampai ada lengkungan seperti ini ya, tapi dia lurus. Kemudian huruf mim. Huruf mim seperti rosum yang kita sudah pelajari awalnya. Kita bulatkan di sini, kemudian tarik ke bawah dan garis. Seperti itu. Nah, bedanya dengan naskhi ya, kalau naskhi kan kita buat begini. Kemudian tarik ke bawah. Naskhi seperti ini. Tapi kalau rik'ah, ekornya itu awalnya itu sebelum digaris ke bawah, di atas garis ya, tepat di atas garis seperti itu. Adapun kemiringannya itu mengikuti yang sebelumnya. Jadi misalnya kita tulis huruf ba, miringnya seperti ini, maka mimnya juga begitu. Jadi kemiringan dari ini sama dengan kemiringannya itu. Jadi kalau misalnya kita gambar alif, kemudian lam, maka mimnya juga akan mengikuti gitu. Mim, alif, lam, mim. Jadi alif, misalnya saya bikin seperti itu lam, maka mimnya juga begitu. Mim. Kalau saya luruskan alif, lam, mim, jadi sama garisnya, mimnya seperti ini. Kemudian huruf nun. Nah, huruf nun ini yang mudah saja, garis seperti itu, kemudian ditarik lurus buat seperti itu. Tulisan nun itu ada ada 3 ya, ada 4. Ini yang pertama 1, kemudian yang kedua titik, yang ketiga garisnya di luar, yang keempat seperti ini. Ini di atas ya, ini di atas. Kemudian huruf waw ya, huruf nun waw, kepalanya seperti segitiga ya. Kalau saya perbesar lagi, garisnya itu segitiga begini saja, kemudian digaris. Nah, udah segitiga seperti itu. Gitu huruf waw. Kemudian huruf ini, ekornya ini ya, itu huruf ro ya. Jadi huruf ro. Kemudian waw, kemudian huruf h. Nah, huruf h seperti itu. Nah, nah, posisi yang di atas ini itu tidak perlu di situ. Jadi kalau bagusnya di situ. Tapi kalau misalnya kita tulis seperti ini juga bisa. Ya, bisa.
Kemiringannya, ingat kemiringannya itu sama dengan huruf-huruf yang mengikuti huruf yang sebelumnya, ya kayak ini. Jadi misalnya kalau saya tulis haba, itu haba, maka banyak itu juga miringnya seperti itu, jadi sama miringnya, ya hata. Ha ini ada penulisannya ada 3 ya. Ha itu penulisannya ada 3. Yang pertama seperti yang tadi ditulis ha. Yang kedua bulat. Ha. Yang ketiga di bawah garisnya seperti itu. Nah, beda dengan huruf nun, nanti sebentar saya jelaskan. Kemudian yang keempat yang di terakhir begini. Nah, ada juga satu yang singkat, hanya seperti itu ya garisnya. Jadi misalnya kalau kita tulis Allah ya, pada tulisan Allah boleh seperti ini kalau di rik'ah ya. Itu Allah satu, kemudian boleh kita tulis ini. Kemudian yang paling singkat kita tulis seperti ini, tapi mulainya dari tengah. Itu Allah. Ini Allah, ini Allah. Tapi penggunaan yang ini biasanya seperti di Allahumma. Jadi Allahumma. Seperti itu. Jadi hanya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, perbedaan antara itu dengan huruf nun mana ini, bedanya ada di garis. Jadi kalau garisnya masih di atas itu dihukumi sebagai huruf nun. Misalnya kami tulis waladhdallin atau ad-dallin. Nah, ini lam, kemudian seperti ini. Jadi dia di atas. Ini dihukumi huruf nun, ini huruf ya, ini huruf nun. Jadi ad-dallin, ini huruf nun. Tapi kalau kita tulis seperti ini, kalau misalnya kita tulis seperti ini, nah melewati garis bawah ini bukan ad-dallin tapi ad-doliha. Jadi dihukumi huruf H itu. Jadi kalau lewat di bawah dia huruf H. Nah, kalau di naskhi tulisan yang hanya seperti ini itu yang seperti kalau di naskhi ya. Seperti itu. Ya naskhi. Jadi perbedaannya ada di sini. Dan ini juga bisa jadi ekornya huruf nun. Misalnya minal jinnati wan nasi, an-nas. Kita bisa tulis an-nas dengan catatan ini di atas. Ya. Jadi an-nas. Kalau kita tulis ya, berada di bawah garis seperti ini, makanya jadi H. Ini bukan an-nas tapi an-nasah, an-nasah, an-nasah. Ini jadi huruf sa, ini jadi huruf H. Seperti itu. Kemudian huruf H sudah selesai. Kemudian huruf H, hamzah. Nah, hamzah dia huruf S kecil saja.
paling mudah huruf S kecil. Jadi dia miring ya. Nah, berbeda dengan huruf, kalau dengan kaf di begitu. Kalau hamzah dia miring seperti itu. Kemudian hamzah, kemudian huruf ya, huruf ya. Begitu paling mudah. Ingat, huruf ya ini masih di atas garis ya, tidak boleh di bawah garis. Kalau naskhi dia bisa di bawah garis. Kalau naskhi kan kalau kita ikuti garisnya, naskhi garisnya di situ, sudah di situ garis yang kedua. Kemudian kita, nah ini naskhi ya. Tapi kalau rik'ah dia masih di atas. Jadi di atas itu. Perbedaannya di situ. Kemudian garisnya ini lurus ya. Garisnya itu lurus. Baik, ya, kemudian hamzah ya, kemudian lam alif terakhir. Ini lam seperti itu panjang, kemudian alif. Boleh juga dibikin gini, lam alif. Nah, yang paling singkat seperti ini kalau mau cepat. Lam alif. Baik, itu saja ya, kita pelajari, dan setelah ini kita akan belajar mewasolkan.